Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldus Kafriziah dari kelas Sistem Informasi Reguler. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cost benefit analysis dari pengembangan sistem penyewaan studio musik, studi kasus, studio musik kencana. Berikut ialah anggaran cost benefit analysis dari pengembangan sistem informasi, manajemen proyek sistem informasi penyewaan studio musik berbasis website, studi kasus studio musik kencana. Yang pertama ada biaya pengembangan yaitu hardware. Hardware ini tidak ada jumlahnya dikarenakan setiap SDM memiliki hardware-nya masing-masing. Yang kedua ada software. Untuk tahun ke-0 sejumlah 4 juta rupiah. Yang ketiga brandware. Untuk brandware ini jumlahnya 22.715.000 rupiah. Yang keempat ada sewa mobil yaitu sejumlah 1.500.000 rupiah. Yang kelima ada paket internet sejumlah 2 juta rupiah. Yang keenam ada ATK per paket sejumlah 2 juta rupiah. Ketujuh ada alat perekam sejumlah 150 rupiah. Dan kedelapan ada biaya operasional atau perawatan. Untuk biaya operasional ini dimulai dari tahun pertama yaitu sejumlah 1.500.000 rupiah, tahun kedua 1.750.000 rupiah, dan tahun ketiga sejumlah 2 juta rupiah. Jadi total biayanya untuk tahun ke-0 yaitu 32.365.000 rupiah, tahun pertama 1.500.000 rupiah, tahun kedua 1.750.000 rupiah, dan tahun ketiga 2 juta rupiah. Kemudian terdapat rincian manfaat. Untuk rincian manfaat ini terdapat dua bagian yaitu manfaat wujud dan manfaat tak wujud. Untuk manfaat wujud terdapat pengurangan biaya operasional dimulai dari tahun pertama yaitu 1.500.000 rupiah, tahun kedua 1.700.000 rupiah, dan tahun ketiga 1.900.000 rupiah. Yang kedua ada peningkatan efisiensi. Tahun pertama 1.450.000 rupiah, tahun kedua 1.650.000 rupiah, tahun ketiga 1.900.000 rupiah. Kemudian ada peningkatan keamanan sistem. Tahun pertama 1.500.000 rupiah, tahun kedua 2.200.000 rupiah, tahun ketiga 2.600.000 rupiah. Dan yang terakhir ada peningkatan penyewaan studio. Untuk tahun pertama 500.000 rupiah, tahun kedua 1 juta rupiah, dan tahun ketiga 2 juta rupiah. Jadi total wujudnya pada tahun pertama itu sejumlah 4.950.000 rupiah, tahun kedua sejumlah 6.550.000 rupiah, dan tahun ketiga sejumlah 8.400.000 rupiah. Yang kedua ada manfaat tak wujud, yaitu yang pertama ada peningkatan kepuasan kerja karyawan. Tahun pertama sejumlah 4 juta rupiah, tahun kedua 5.250.000 rupiah, dan tahun ketiga 6 juta rupiah. Kemudian ada peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Tahun pertama 1.500.000 rupiah, tahun kedua 2.250.000 rupiah, dan tahun ketiga 2.750.000 rupiah. Kemudian ada peningkatan pengambilan keputusan. Tahun pertama 1.500.000 rupiah, tahun kedua 2.500.000 rupiah, dan tahun ketiga 3 juta rupiah. Total tak wujudnya tahun pertama jadinya 7 juta, tahun kedua 10 juta, dan tahun ketiga 11.750.000 rupiah. Jadi total manfaatnya ini hasil dari total wujud ditambah dengan total tak wujud. Untuk tahun pertama itu sejumlah 11.950.000 rupiah, tahun kedua 16.550.000 rupiah, dan tahun ketiga 20.150.000 rupiah. Kemudian proses ini selisih antara total manfaat dan total biaya. Jadi proses tahun pertama itu sejumlah 10.450.000 rupiah, tahun kedua
Rp14.800.000 dan tahun ketiga Rp18.150.000. Kemudian selanjutnya itu menghitung analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Ini adalah rumusnya, yaitu total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 yaitu sebesar Rp32.365.000 dikurangi dengan proses pada tahun pertama yaitu Rp10.450.000. Jadi sisanya Rp21.915.000. Kemudian dikurangi lagi dengan proses pada tahun kedua yaitu sejumlah Rp14.800.000 sehingga sisa biayanya Rp7.115.000. Jadi sisa biaya sistem pada tahun kedua dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama dikali dengan 1 tahun, yaitu Rp7.115.000 dibagi Rp21.915.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,32 tahun, sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,32 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impasse atau break-even point pada waktu 2,32 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem ini. Kemudian ada analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk penggandaan sistem tersebut. Adapun penghitungan ROI sistem adalah sebagai berikut, yaitu biaya penggandaan sistem tahun 0 sampai tahun ketiga itu dijumlahkan sehingga mendapatkan total biaya Rp37.615.000. Sedangkan keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut dengan menjumlahkan total manfaat dari tahun pertama sampai tahun ketiga, sehingga total manfaatnya sejumlah Rp48.650.000. Kemudian kita masuk ke dalam rumus ROI, yaitu total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%, sehingga didapatkan 29,3%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 29,3% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini, yaitu bagi penyewa studio, pemilik penyewaan studio. Yaitu yang ketiga ada analisa net present value atau NPV apabila diaplikasikan pada penerapan sistem ini dengan bunga diskonto 10% per tahun, maka dengan memasukkan rumusnya yaitu NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah proses tahun pertama dibagi 1 ditambah I persen pangkat 1. I ini adalah bunga diskontonya. Kemudian ditambah dengan proses kedua dibagi 1 ditambah I persen pangkat 2 ditambah proses 3 per 1 ditambah I persen pangkat 3. Sehingga mendapatkan hasil Rp3.768,264. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp3.202.769,64 atau NPV lebih besar daripada 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Dan yang keempat ada metode tingkat pengembalian internal atau IRR.
Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1-nya tadi kan kita hitungnya 10%. Jadi di sini I1-nya 10%, maka NPV pertama itu sama dengan 3.002.768,64 nilai NPV positif. Kemudian I keduanya itu 15%, maka kita akan mencari NPV kedua dengan rumus yang sama dengan ini, sehingga mendapatkan hasil minus 153.197,561. Nilai NPV-nya negatif. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus IRR, yaitu 10%. 10% ini yang pertama ini, diskonto pertama, kemudian 15 dikurang 10, diskonto kedua dikurang diskonto pertama, dikali dengan NPV pertama tadi, dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. Kemudian didapatkan hasil 14,75%. IRR 14,75% artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 14,75% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR-nya kan lebih dari 10 tahun, yaitu 14,75. Jadi dengan kata lain proyek ini dapat diterima. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.